أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Rabu tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, tanggal 29 Maret 2016. Kita sehat walafiat, kita salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan salat isya berjamaah. Doa kita kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita berkenan Allah untuk menerimanya. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu yang tinggal 35 menit insyaallah kita manfaatkan menjelang sampainya waktu Isya jam 7.39. Jam 7.39 sebagaimana kajian yang pernah ulun sampaikan pada beberapa bulan yang lewat di masjid kita Baitur Rahim ini. Baitur Rahman ya? Pak? Baitur Rahman ya. Baitur Rahman ini tentang salat, tema salat. Malam hari ini kita juga akan berbicara sekitar salat 5 waktu. Salat itu baik hubungannya antara seorang makmum, bagaimana makmum berposisi di dalam solat, atau solat itu hubungannya dengan seorang imam. Imam seperti apa? Karena kedua-duanya itu perlu tuntunan. Namun yang lebih sangat kita perlukan sama sekali kita sebagai seorang makmum. Karena setiap masjid, setiap sholat dilaksanakan tuh imamnya hanya satu, yang banyak makmum. Kenapa kita sering mengulang-ulang tentang sholat? Karena sholat yang khusyuk yang kita kerjakan, Allah Ta'ala menjanjikan dengan surga Firdaus. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11, Allah menceritakan 6 kriteria manusia yang akan mewarisi surga Firdaus. Bisa sampai nanti setelah balik ke rumah itu buka surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Janji-janji Allah agar Allah menjanjikan kepada kita agar kita bisa mewarisi surga Firdaus. Dari itu 6 macam yang akan mewarisi surga Firdaus itu. Di antaranya yang pertama adalah orang yang sholat dan khusyuk di dalam sholat. Orang yang khusyuk di dalam sholat. Kita hari ini semuanya sholat. Pertanyaannya,
Sudahkah sholat kita sampai kepada tingkat khusyuk atau belum? Sementara orang yang Allah janjikan sholat khusyuk itu akan mewarisi surga, akan mendapatkan surga. Siapa 6 macam yang akan mendapatkan surga itu? Pertama, orang yang khusyuk dalam sholat. Yang kedua, orang yang meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, orang yang membayar zakat. Yang keempat, orang yang menjaga kehormatan, menjaga kemaluan baik laki-laki atau perempuan. Yang kelima, orang yang amanah dengan apa yang telah dititipkan kepadanya, dan orang yang menunaikan amanah itu dengan baik. Yang keenam, orang yang menjaga datangnya sholat itu, menjaga waktu sholat itu. 6 macam. Dari 6 macam yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Mu'minun itu, Allah berbicara 2. Yang nomor 1 dan yang nomor 6 menyangkut tentang sholat. Artinya sholat ini lebih banyak kita laksanakan yang bernilai surga. Yang pertama, sholatnya khusyuk. Yang kedua, orang yang menjaga waktu sholat itu, jangan pernah lalai dari perintah sholat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sholat khusyuk itu kayak apa? Kita sering mendengar, sudahkah sholatnya khusyuk? Ataukah sholat khusyuk itu orang yang sholatnya menyendiri di tempat-tempat yang sunyi? Atau kayak apa? Bukan seperti itu. Para ulama yang menyebutkan tentang ayat itu, paling tidak orang yang menghendaki kekhusyuan dalam sholat itu mencukupi 8 macam yang dilakukan di dalam sholatnya. 8 macam yang dilakukan dalam sholatnya. Dan insya Allah kita yang 8 ini kawah mempraktekkan, bisa kita melaksanakan. Apa dari 8 macam yang kita lakukan agar sholat kita itu khusyuk? Yang pertama, menghadirkan hati di dalam sholat. Hadirkah hati kita di dalam ibadah sholat itu? Paling tidak waktu mengangkat takbir, kita sudah menghadirkan hati di dalam sholat. Memang kalau dalam 4 rakaat sholat zuhur kita hadir selama 4 rakaat, hati kita tidak mampu kita. Senilai sahabat seperti Ali bin Abi Thalib saja. 2 rakaat tidak mampu hadir 100%. Tapi selama kita bisa menggiring hati kita di dalam sholat itu, kita hadirkan hati kita sebanyak-banyaknya. Tapi ini bukan kadada tantangan. Tantangannya adalah syaitan. Syaitan mencuri hati manusia. Sebentar dia hadir pada waktu salat, ingat kepada Allah, sebentar hilang hati kita. Nyelinap syaitan mencuri hati manusia. Hanya saja kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, beberapa saat setelah itu hati kita sudah kesana kesini, bahkan ke tempat-tempat yang seyogianya kada ada hubungannya dengan ibadah salat itu. Jadi yang pertama kali membuat hati kita kesana kesini dalam sholat adalah syaitan. Bagaimana hati kita bisa hadir dalam sholat? Kita paling tidak menjauhi apa-apa yang dilakukan dan disenangi oleh syaitan itu. Jadi untuk mendapatkan sholat khusyuk, pertama hadirkan hati. Sebanyak mungkin kita bisa menghadirkan hati. Sekalipun kita menyadari tidak semua ibadah sholat kita itu kita bisa hadir. Tapi kiat-kiat kayak apa agar hati kita bisa hadir di dalam sholat? Dan ini termasuk bahagian daripada ranking yang pertama untuk mendapatkan khusyuan sholat itu. Yang kedua, bisa kita teruskan dulu. Yang kedua, untuk mendapatkan sholat khusyuk itu menganggap sholat yang dikerjakan adalah sholat yang terakhir. Bayangkan Pak, kita bisa membayangkan ibadah sholat yang kita kerjakan adalah sholat yang terakhir. Iza qumta fi sholatika fasalli salatan muddi'.
Apabila engkau mendirikan solatmu, maka anggap saja solatmu itu solat yang penghabisan. Maksudnya tidak ada solat lagi setelah itu. Ini umur kada panjang lagi. Kalau kita menganggap solat yang kita kerjakan adalah solat yang terakhir, kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang indah dalam solat itu. Tidak ada kesempatan yang seindah-indahnya kecuali dalam kita solat. Kenapa? Karena kita sedang berdialog dengan Allah Ta'ala, berdialog dengan Malikul Muluk, Raja segala raja, berdialog dengan yang memberi rezeki kepada kita setiap hari, memberi rezeki kepada kita setiap saat, menghidupkan kita, mensehatkan kita, oksigennya 24 jam kita serap tanpa ada pembayaran, gratis. Kita berdialog. Orang yang merasakan kenikmatan solat pasti tidak mau menyia-nyiakan. Diberi kesempatan 5 kali dalam sehari, manusia itu berdialog dengan Allah. Di mana dialognya dengan Allah itu? Pada saat kita membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdani abdi, kata Allah Ta'ala. Pada saat kita berkata, segala puji bagi Engkau ya Allah Tuhan semesta alam, ucapan kita ayat Fatihah pertama itu dijawab oleh Allah, hamdani abdi, hambaku memuji aku. Satu ungkapan yang harmonis. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Sahutnya di Allah menyahut, wa asna alai abdi, hambaku menyanjungku, hambaku mengagungkan aku. Baca lagi ayat berikutnya. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa abdi wa li abdi mas'al. Tiap ayat dalam suratul Fatihah tidak pernah kecuali dijawab oleh Allah, kecuali pada ayat yang terakhir, 2 ayat sebelum terakhir. 2 ayat itu dijawab oleh Allah dengan satu jawaban. Artinya kita kesempatan yang terindah pada saat kita mampu berdialog dan berhadap-hadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Di samping menganggap solat kita yang terakhir adalah setelah itu terjadi kematian, mengingatkan kita bahwa kematian itu datang tepat pada waktu. Kematian kada bisa kita hitung-hitung. Malakal maut, malaikat yang paling disiplin, yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa mundur dan tidak bisa maju, datang tepat waktu. Makanya manusia itu kematiannya bukan pada satu tempat, pada tempat-tempat yang berbeda, baik dalam sholat, baik dalam perjalanan, baik dalam apapun. Manusia itu bisa didatangi oleh kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan khusyuan dalam salat adalah tumakninah. Tumakninah itu jeda. Tumakninah jeda. Jeda itu ya jeda. Apa? Berjarak. Parka wa tatma'inna raqi'an, fasjud wa tatma'inna sajidan. Ruku'lah dan tumakninahlah dalam ruku, sujudlah dan tumakninahlah dalam sujud. Imam Syafi'i rahimahullah mewajibkan tumakninah bagi kita yang bermazhab Syafi'i, wajib tumakninah dalam salat kita. Jadi kalau tek itu tidak masuk dari mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mewajibkan salat itu dengan tumakninah. Tumakninah dimasukkan beliau ke dalam rukun salat. Ruku, tumakninah dalam ruku. Jeda, seberapa panjang jeda dalam ruku? Sepanjang kita membaca bacaan ruku. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau cap itu udah sempat membaca. Jangan pun 3 kali, sekalipun kada sempat.
Berarti kita hilang tumakninah kita. Sementara Imam Syafi'i mewajibkan tumakninah bagi kita. Tadabbur, tafahum dengan bacaan salat, paling tidak memahami, membaca Al-Fatihah, paham dengan bacaan Al-Fatihah itu. Paham dengan bacaan Al-Fatihah. Untuk mendekatkan khusyuan. Membaca ayat tidak dengan terburu-buru. Warattilil Qur'ana tartila. Membaca ayat itu dengan tartil, dengan murattal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu murattal namanya. Tidak dengan buru-buru. Jangan mengejar jumlah. Karena amal yang terbaik itu yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arah pandangan ke tempat sujud. Untuk mendapatkan khusyuan, arahkan pandangan kita kemana kita sujud. Pesahapan putih terbentang di depan. Ke sana mata kita. Sering aja kita melihat orang sholat nang mengangkat pandangan ke sana ke sini. Jauh dari khusyuan. Arahkan pandangan ke tempat kita sujud. Makanya para ulama mengatakan jangan sholat itu dengan memejamkan mata. Para ulama menyebutkan makruh orang yang sholat dengan memejamkan mata. Jangan berpajam. Maaf, kecuali yang terpajam berdahulu ya kada jadi masalah. Apa nah hendak dibuka-buka. Untuk mendekati khusyuan, hatta sekalipun sholat kita di hadapan Baitullah, sholat kita di hadapan Baitullah, tetap pandangan kita ke tempat sujud. Oh hendak mengitihi Baitullah, itihi di luar sholat. Karena mengitihi Baitullah itu adalah rahmat. Nabi menyebutkan di keliling Baitullah itu ada 120 rahmat. 60 rahmat bagi yang tawaf, 40 rahmat bagi yang sholat, 20 rahmat bagi yang memandang Baitullah. Tempat apa di muka bumi ini yang berpahala dicangangi? Nang paling banyak tuh yang dicangangi behimat tuh berdosa. Tapi Baitullah dipandang berpahala. Tapi kapan memandangnya? Bukan di dalam sholat. Mata kita tetap terarah kepada tempat pesahapan apabila kita mengerjakan sholat. Arah pandangan kita ke tempat kita sujud, di mana kita melaksanakan ibadah sholat itu. Artinya tetap dalam ruku sekalipun mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Hindari sesuatu yang menyibukkan di dalam sholat. Sibuk apa kita dalam sholat? Kada ada yang menyibukkan kecuali bagaru. Di luar sholat tuh kada gatal kada gatal, moha kada gatal, hidung kada gatal, telinga kada gatal. Tapi imbah mengangkat takbir Allahu Akbar, sekulilingan muhannya segatal aja. Dan kita layani, nah, garu terus, nah, akhirnya nah, dalam sholat disibukkan, padahal ini curian setan. Setan mencuri agar kita lalai hati kita dalam sholat. Sekalipun yang demikian itu bukan melarang untuk bergerak, bukan melarang kita bergerak. Hari ini yang kita dengar turun-temurun, jangan bergerak lebih pada 3 kali. Apabila lebih pada 3 kali sholatnya batal. Itu suatu pendapat yang tidak pernah merujuk kepada keterangan hadis yang sahih. Jika kita perlu bergerak, gerakkan aja, bergerak aja kalau kita perlu. Kada perlu bergerak. Tapi jika kita tidak perlu, kenapa kita harus bergerak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berdiri salat seperti sebatang pohon yang ditancapkan dalam-dalam. Artinya kada saling gerakan. Tapi jika perlu, yang di depan kita batal, dia keluar dari jalan muka, saf depan kosong, bergeraklah yang di belakang, jangan dilihatakan. Maju 2 langkah ke depan, tutupi saf di muka. Saf nomor 3 melihat saf nomor 2 kosong, yang nomor 3 maju. Yang nomor 3 maju.
Bapak Ibu, ini untuk kesempurnaan salat. Hindari sesuatu yang menyibukkan. Saf rapat dan lurus. Apabila salat itu untuk mendapatkan khusyuan, rapat dan lurus safnya. Makanya komando Nabi itu berdiri di mihrab, kemudian Nabi menghadap kepada jamaah, istawu, istawu, istawu. Luruskan, luruskan, luruskan. Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Hadzu bil manakib, hadzu bil manakib, wasuddul khalal. Kata Nabi, luruskan saf, rapatkan saf, sampukkan bahu-bahu, tutupi celah-celah yang kosong di bawah maksudnya. Tutupi celah-celah yang kosong, rapatkan kaki pada kaki, berdempetan setumat kada jadi masalah. Karena ini perintah siapa? Perintah Nabi. Hadzu bil manakib wasuddul khalal. Sampukkan bahu-bahu kalian dan rapatkan kaki-kaki kalian. Wala tazaru furujatin lisyayatin. Jangan kamu berikan celah-celah itu untuk dimasuki oleh syaitan, ujar Nabi. Waman wasala sapan wasalahullah, waman qata'a sapan qata'ahullah. Siapa yang menyambung saf rapat, Allah menyambung rahmatnya kepada orang itu. Siapa yang memutuskan saf, Allah memutuskan rahmatnya. Dalam kalimat lain komando Nabi, wala takhtalifu, sawwu sufufakum, aqimu sufufakum, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Jangan luruskan saf kalian dan jangan berbelok-belok. Kalau kalian safnya berbelok-belok, Allah Ta'ala akan belok-belokkan hati kalian. Ini komando-komando yang dibaca oleh Nabi apabila Nabi menghadap ke makmum. Belum Nabi takbir, belum Nabi takbir. Maaf, tunjuklah seorang imam yang memperhatikan keselamatan sholat makmum. Jangan imam yang agak kasar, egois. Begitu masuk, makmumnya masih kerenciangan, Allahu Akbar. Itu kadang memperhatikan keselamatan makmum yang di belakang. Nabi bukan sekedar menegur, Nabi turun ke saf-saf. Jika diisyaratkan, sampukkan bahu-bahu, sampukkan mata kaki. Kada disampukkannya, Nabi turun dan didempetkan oleh Nabi. Nih, bahu kalian berdempetan. Baru Nabi naik ke mihrab. Masya Allah, saf di wadah kita nang kayak ular dipukul. Ular dipukul itu kada lurus, kadanya belok-belok. Nah, ular berjalan lah, ular berjalan. Renggangnya, jangan biarkan renggang. Dempetkan sedikit ujung-ujung kaki kita. Cuma ya ada jopang sedikit pengaruh mendempetkan, tapi sabar ya kita. Kadang-kadang ada nang teman kita mendempetkan sebelah tuh, nang kerojot-kerojot batisnya nih nah. Ujung jarinya kek kerojot. Jadi nang dihigannya kada senang nang kerojot. Lalu dijajaknya, jajakan. Iya nang berminggu-minggu kada betakuran gara-gara itu. Dempetkan dua kaki, dempetkan bahu-bahu. Atimu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Bapak ibu-ibu, karena meluruskan saf adalah bahagian daripada kesempurnaan dan kehusyuan salat kita. Kehusyuan salat. Hanya yang kita bicarakan nih atribut-atribut menjelang salat. Belum lagi kita berbicara tentang salat. Makmum, imam kayak apa? Imam perlu juga diperhatikan. Karena kadang-kadang makmum kan tarik sebuah janji. Apabila kamu menunjuk imam, kata Nabi, ikutilah imammu apabila imam ruku-ruku, apabila imammu sujud-sujud. Ikuti imam. Apabila imam ruku-ruku, apabila imam sujud-sujud. Dan salah satu yang Nabi ajarkan kepada seorang imam, sebuah hadis dari Samurah binti Jundub, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami 100%. Apabila Nabi memimpin salat berjamaah, Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami.
Bukan miring ke kanan, bukan. Nabi menghadap kepada makmum 100%. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi biar aja imam jangan tanggung-tanggung. Kan ada yang menghadap ke kanan aja, putar sama sekali, hadap ke kanan makmum. Masing-masing membaca wirid setelah itu. Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yansarifu an yamini. Nabi Muhammad menjadi imam salat dan Nabi berpaling menghadap kami putar kanan. Berarti sebelah sana. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yaj'al ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran yansarifu an yasari. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghadap kepada makmum mutar sebelah kiri. Jadi silahkan pilih imam tuh. Hendak mutar sebelah kanan, hendak mutar sebelah kiri, kedua-duanya sahih. Asal imam menghadap lawan makmum. Jangan kada menghadap lawan makmum. Qusaybah binti Khulub an Nabi annahu sallallahu alaihi wasallam fakana sadrifu an suqai. Kata Qusaybah, Nabi menghadap kepada makmum arah kanan boleh, imam menghadap kepada makmum arah kanan boleh dan arah kiri pun boleh. Itu petunjuk-petunjuk yang dilakukan, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makmum ini kita wajib kita ketahui. Karena kita semuanya sholat apabila umur 15 tahun sampai akhir hayat sholat. Kedudukan imam sudah kita jelaskan. Kedudukan makmum kayak apa? Makmum, apabila makmum orang banyak, makmum sendiri, beda tempatnya. Berdiri sejajar di sebelah kanan apabila makmumnya sendiri. Imamnya sorangan, jelas imam kan ada berdua. Makmum sorangan. Nabi mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, faqama yusalli faqumtu an yasari fa akhadha bi uzuni fa aradani an yamini. Aku salat di sebelah kiri Nabi jadi imam dan aku jadi makmum. Sekalipun ini salat malam, tapi semua ukuran salat kayak itu. Aku berdiri di sebelah kiri Nabi, bukan di belakang. Kemudian Nabi megang telingaku dan Nabi memutarkan aku menyuruh ke sebelah kanan dan aku ke sebelah kanan. Artinya apabila makmumnya satu, makmum berada di sebelah kanan imam, berdiri sejajar dengan imam. Setelah sejajar dengan imam, makmum sejajar dengan imam. Imamnya di sini, makmumnya di sini. Sama nih betatai. Ukurannya apa? Imam berdahulu, makmum belakangan, itu aja. Allahu Akbar. Setelah separuh sholat, datang makmum satu. Makmum yang datang nih, jangan imam nang digawil, jangan imam. Makmum nang digawil. Artinya mundur Bang Ikam, kita berdua di belakang. Karena apabila makmum lebih daripada satu, dua, maka makmum itu harus di belakang. Ini imam nang digawilnya. Makmum yang digawil, datang pek. Maka makmum nang paham, mundur. Berarti berdua, sudah. Makmum paham, mundur. Nang jadi masalah tuh imam, makmum kada mengerti. Sendirian sidin sholat, Allahu Akbar, datang makmum di belakang. Imam boleh mengawai. Jangan ditengok, Bang. Nah, iya ini praktek. Situ dulu. Nah. Imam sendirian imam, datang makmum sendiri. Hah? Nah, tarik. Berdempetan. Jadi imam boleh membawai makmum, tapi jangan berpaling. Nah, persis. Ya, salat adang dulu kenalah. Nah. Gawil nang sekong. Mundur. Nah, ini kaifiat salat berjamaah. Kita harus tahu ini. Lamun kita kada tahu, iya nang kayak apa nih pindah begagawilan nih, aku kada imam di gawilnya. Karena kita kada mengerti. Coba bayangkan,
imam, kemudian makmum dikawai-kawai kada mau. Beberapa ulama Syafi'iyah boleh, imamnya mundur, imamnya bakalah. Supaya tata telon makmum. Ujar makmum pindah mundur, makmum mundur pulangnya. Karena kada mengerti. Apa imam pindah menatai, mundur pulangnya. Nah, jadi fikih sholat ini sangat penting, Bapak-bapak. Sangat penting fikih sholat ini. Dan kita harus ketahui karena kita akan menghadapi ini. Persis kayak peragaan tadi indah banget itu. Manis benar, lamun makmum berdua, betateh. Datang belakangan makmum yang satu, gawil makmumnya. Jangan imamnya nih gawil, plek. Makmum mundur. Setelah makmum mundur, jadilah dia makmum 2 orang. Itu yang pertama. 2 makmum atau lebih, Nabi mengatakan maka harus di belakang. Apabila 2 makmum lebih. Apabila 1 makmum, maka harus berdampingan dengan imam. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Aku datang ikut sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Aku datang ikut sholat bersama Nabi, dan aku duduk di sebelah kiri, berdiri di sebelah kiri Nabi. Jabir bin Abdullah, aku sholat bersama Nabi, aku berdiri di sebelah kiri Nabi. Maka Nabi menekan ke belakangku agar aku pindah ke sebelah kanan, dan pindahku ke sebelah kanan. Pada saat aku di sebelah kanan, datang lagi Jabbar bin Sakhar. Jabbar bin Sakhar berdiri di sebelah kiri. Artinya Nabi didampingi oleh 2 orang makmum. Rupanya kita sekali lagi prakteknya. Berdua-dua tadi, berdua-dua. Ya, nggak. Nah, jadi Ari biar berduduk. Imam, kemudian Jabir bin Abdullah maju. Setelah Jabir bin Abdullah menatai Nabi di sebelah kiri, maka tangan Nabi menekan kepada Jabir dan Jabir mundur. Jabir mundur ke sebelah kanan. Pengen ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, jadi Nabi mengisyaratkan jangan di sebelah kiri makmumnya, maka ke sebelah kanan. Pada saat Jabir dengan Nabi sholat bersama, datang Jabbar bin Sakhar sebelah kiri. Berarti ini diapit-apit oleh 2 makmum. Maka Rasul menekan keduanya untuk ke belakang. Nah, jadilah indah sekali syariat Islam itu. Indah sekali. Tapi kenapa tak salah? Karena kita kadata pelajari. Kadata pelajari. Jadi Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi jami'a pada fa'na hatta fa'aqamna khalfah. Maka Nabi memegang dengan 2 tangannya kepada kami, Jabir dan Jabbar, dan Nabi menekan kepada kami ke belakang, menyuruh kami rapatkan saf kepada kami di belakang. Kepiat. Ini Pak, seharusnya 3 jam pembahasannya nih. Seharusnya 3 jam. 30 menit nih kita kehabisan waktu. Insyaallah mudahanlah ada kesempatan lain. Imam berdiri di pertengahan saf. Wasatul imam wasuddul khalal. Berdirilah imam di tengah dan tutupilah celah-celah. Ini kan di pertengahan saf. Ini saf, imam di tengah. Dari hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud. Ibnu Bas, Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas, saf itu dimulai dari tengah. Makmum datang dari tengah mulai, kemudian isi ke sebelah kanan. Setelah itu dari tengah isi ke sebelah kiri. Jadi yang kanan lebih dulu diisi. Karena kurang mengerti dengan kajian ini, imam sendirian atau 2 orang, maka inya memulai di sebelah kanan. Dipedahkan sebelah kanan lebih baik ke pojok dinding. Padahal dari belakang imam sampai ke sebelah kanan. Dari belakang imam sampai ke sebelah kiri. Dan wajib setiap tidak memulai saf yang baru kecuali sebelum saf yang pertama penuh. Wajib tidak memulai saf yang baru. Maksudnya apa? Berdosa. Apabila saf pertama belum penuh, berdosa kita memulai saf kedua. Wajib menutupi saf pertama, baru membuat saf yang baru.
Kalau masjid ukuran nangka ini insya Allah kada tegawi juga nangka itu. Tapi kalau ukuran nangka Hasanuddin banyak nang belum sab kelima ini belum penuh, sab ke-6 sudah diisi. Kenapa? Koler berjalan ke sana saling jauhan dan ke sana saling jauhan. Wajib ini memenuhi sab di depan sebelum sab yang berikutnya dipenuhi. Makmum wanita sendirian berdiri di belakang laki-laki. Makmum wanita di belakang laki-laki. Wasopat ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Aku dan seorang yatim bersab di belakang Nabi, kata Anas bin Malik. Kemudian sementara seorang wanita di belakang kami, seorang wanita di belakang. Tepat aturannya sunan kayak kita. Wanita di belakang laki-laki. Seorang wanita atau lebih berdiri di belakang barisan laki-laki. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa ummihi wa khalatihi faqala fa aqamani an yamini wa aqamal mar'a khalfana. Aku salat menjadi makmum Nabi, kata Anas bin Malik, ibuku dan bibiku di belakangku. Jadi artinya wanita memang di bagian belakang. Kemudian seorang makmum wanita sejajar di sebelah kanan imam wanita, seperti laki-laki. Makmum wanita, imamnya wanita. Jadi kalau imamnya laki-laki, jangan bebinian sejajar, jangan. Jadi apabila imamnya wanita, makmumnya wanita, maka sejajar seperti laki-laki. Dua makmum wanita lebih berdiri di kanan dan di kiri imam wanita. Dalam hal ini disunnahkan, beda dengan laki-laki. Kalau makmum wanita 2 dan imamnya wanita 1, kalau laki-laki tadi keduanya ditunjul Nabi ke belakang. Jabir bin Abdullah, yang di kiri Jabbar bin Sakhar. Ditekan Nabi untuk berbaris di belakang. Tapi jika imamnya wanita dan makmumnya 2 wanita, maka 2 wanita itu berada di kiri dan di kanan. Seperti ini yang dikerjakan oleh Ummahatul Mukminin. Innaha ra'at Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ummun nisa'a taqumu ma'ahunna fi saffihinna. Aku melihat Ummu Salamah, istri Nabi, menjadi imam bagi ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu yang lain ma'ahunna fi saffihinna, sama sesap lot imam. Beda kan? Kalau laki-laki imam ke depan, kalau bebinian sama. Imamnya di tengah, tapi sama barisannya. Ini yang kita kadang ketahui. Kita jarang mengetahui imam harusnya di depan. Tapi kalau wanita mengimami wanita, maka wanita jadi imam sebaris. Jangan imam wanita maju. Itu yang dipraktekkan oleh istri Nabi Muhammad SAW. Jika imam sholat duduk dari awal, maka makmum wajib duduk dari awal. Sidin aja yang bisa jadi imam di masjid, kebetulan batis Sidin sakit, maka Sidin mulai pertama sholatnya duduk. Allahu Akbar. 50 nang di belakang nang sehat-sehat, duduk dari awal. Namun jika imam tidak duduk dari awal, sholat maghrib 3 rakaat, sarakaat imam kau berdiri, rakaat kedua, rakaat ketiga imam duduk, makmum yang di belakang boleh berdiri, karena diawali dengan berdiri. Saf yang pertama adalah saf yang paling utama. Usahakan kita bisa menduduki saf yang pertama. Saf yang afdol adalah saf yang sebelah kanan. Menyambung saf dianjurkan kepada makmum. Makmum dianjurkan menyambung saf. Makmum tidak sholat sendiri di belakang saf tanpa uzur. Jadi seorang makmum jangan sholat sendirian di belakang saf. Pada saat dia datang, saf sudah ada 3 di belakang, 3 saf makmum. Kemudian yang datang nih sendirian. Yang datang nih boleh minta bantuan lawan di depan, tapak lawan di depan, supaya mundur, mengawaninya di belakang. Maka saf yang sudah teratur di depan rapatkan, isi nang ditinggalakannya mundur itu. Yang ditinggalakannya mundur itu. Atau pada saat seseorang datang, saf sudah teratur, tapi ada celah nang lamun berapat nih kawa masuk. Boleh nang hendak masuk nih
tekan bahu kanan, tangan kanan, tekan tangan kiri, seolah-olah minta isyarat masuk. Maka masuklah di situ. Lamun pian sama-sama kada mengetahui, nang ditekannya nang bisa sangit. Ba apanya? Ba kajal di higaunda, seorang nang salah, maatur sab kada bisa. Maatur sab. Jadi sabtu ujar Nabi, "Khuzubil manakib", sampukan bahu-bahu, wasuddul khalal, dan tutuplah celah-celah yang kosong. An-rajulan, kemudian yang berikutnya, jangan membuat saf di antara tiang-tiang. Jangan membuat saf di antara tiang-tiang. Kecuali uzur. Kecuali uzur. Kalau di Madinah itu tiang-tiang nang seganal itu jarang dipakai saf. Tapi karena nang datang nih tidak mengerti semuanya, diisinya di antara tiang-tiang itu. Antara tiang-tiang itu diisi. Padahal Nabi menyuruh di antara tiang-tiang itu jangan diisi. Ini nyaman ini. Kadada hambatan kita. Masih sampai kau ini di Masjid Wadahulun pun masih terisi tiang-tiang. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan antara tiang-tiang itu dibuat saf. Kalau pian datang ke Masjid Al-Jihad, di antara tiang-tiang itu ditulis oleh pengurus, ini bukan saf. Sehingga makmum kada masuk. Itu dulu Pak penjelasan tentang kaifiat solat, persiapan solat. Karena ini pekerjaan kita setiap hari, kita wajib mengetahui. Mudah-mudahan mendapatkan kemanfaatan bagi kita semua. Dan kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.